di Arab di zaman itu. Kok bukannya di sana ada Ka'bah? Iya betul ada Ka'bah, tapi di sekelilingnya tidak kurang dari 360 patung berhala. Ya, justru wah banyak kejahiliahan dan kesesatan. Kalau ada wanita bisa diperjualbelikan saat itu, bisa jadi kado. Jadi ada temannya ulang tahun bisa dikasih kadonya perempuan ya. Lalu sampai Allah turunkan satu ayat tuh bi ayyidan bil qutilat, surat apa? Wa idan nufusu zuwijat wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyidan bil qutilat wa idas. Terakhir surat berapa? Ya, setelah Abasa, sebelum Al-Infitar. Berapa ayat? Sudah 9. Ya, insyaallah. Apa artinya? Bi'ayyidam bi'qutilat, atas dosa apa diri kami ini dibunuh? Pas baca tafsirnya, waktu itu yang dibaca tafsirnya Buya Hamka, kitabnya Tafsir Al-Azhar, yang dibawakan riwayat dari Ibnu Abbas oleh beliau. Ayat itu asbabun nuzulnya turun ketika nanti anak-anak yang dibunuh oleh orang tuanya tuh nanya di hadapan Allah, saya tuh atas dosa apa baru dia lahir gitu ya, tahu-tahu dibunuh. Karena di zaman itu kalau ada perempuan melahirkan, disuruh ngelahirinnya di depan rumah, karena suaminya di depan rumah sudah menyiapkan tanah yang sudah digali. Kalau keluarnya bayi perempuan langsung plung jatuh ke lubang, dikubur hidup-hidup. Dulu mah seperti itu. Di sana orang senggol bacok, gampang marah. Ada orang yang mabuknya sehari 5 kali, salah satunya Umar bin Khattab kalau belum kenal Islam. Ya. Mulainya dari situ. Mulainya di tempat seperti itu. Tahu-tahu dapat tugas menyampaikan tauhid ke satu dunia. Dan ketika pertama kali nyampein, yang percaya cuma 4 orang. Istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang, 4-an. Ya. Mulainya tadi di tempat yang wah gelap lah di situ ya, penuh kegelapan, dalam artian kegelapan akhlaknya ya, daripada nyembah berhala. Orang tuh pada gampang percaya takhayul di saat itu. Kalau mau pergi nyari rezeki ngelihat, oh burungnya terbang ke arah mana, oh saya nggak jadi. Kalau sekarang juga masih ada, oh kamu nggak cocok kerja di air, nggak ada ya kayak gitu-gitu ya. Ada. Di zaman itu masih banyak seperti itu ya. Itu awal sebelum berdakwah. Kita loncat ke setelah beliau wafat. Apa yang terjadi? Selepas beliau wafat, tidak hanya Makkah dan Madinah, tapi satu jazirah Arab sudah muslim semuanya ya. Sekarang pecah jadi 6-7 negara. Jadi nggak cuma Arab Saudi, Yaman, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, wah, Masya Allah. Dan kalau negeri lain terbuka menjadi negeri Islam yang baru, dan mereka butuh ahli dari Madinah, ahli ilmu apapun Madinah punya ya. Gak cuma ahli Quran doang, ahli perekonomian, ahli perairan, ahli pertanian, semua punya ya. Itu berkahnya ya. Terus di kitabnya Syekh Dr. Munir Ghotban, Tarbiyatu Qiyadiyah, beliau mengutip ada berapa jumlah sahabat Nabi. Karena tadi di awal cuma 4 orang, pertama nyampein yang percaya cuma 4 orang. Nah di kitab itu beliau menukil 2 pendapat imam berbeda, Imam An-Nu'aim dan Imam As-Suyuti. Tapi kalau dirata-ratakan ada 120.000 orang sahabat. Berapa? 100 berapa? 120.000. Ini kita ada berapa orang? Gak nyampe 100 ya. Nah ini 120.000. Dan 120.000 ini di kitab lain judulnya kitab Ar-Rasul Al-Mu'allim ya, yang menceritakan Rasul sebagai seorang pengajar, pendidik. Musannif kitab itu sampai bilang kayak begini, kalau Rasul tuh gak punya mukjizat apapun, misalkan bahkan Al-Quran gak turun kepada Rasul ya. Lalu
enggak, cuman Rasul menghasilkan 120.000 orang sahabat tadi. Beliau menyebutkan itu tetap layak membuat beliau jadi manusia atau jadi nabi yang paling hebat, paling mulia. Karena 120.000 orang ini bukan yang gampang terpengaruh, tapi satu dari mereka masuk ke negeri lain, bisa satu orang itu mempengaruhi satu negeri tersebut. Makanya selepas Nabi wafat itu sampai 13,5 abad ke depan Islam menguasai dunia. Sampai 2/3 dunia jadi negeri muslim. Baru selesai di Maret 1924 di Konstantinopel ya, Khalifah Utsmani ya. Insyaallah 13,5 abad ya. Dan alhamdulillah Indonesia udah merdeka berapa tahun? Tuh. Tahun ini 78 ya, Agustus ini nanti ya. Udah berapa kali ganti kurikulum pendidikan? Insyaallah ya. Kalau Islam alhamdulillah dari 14 abad yang lalu nggak pernah ganti kurikulum Al-Quran Sunnah. Balik lagi, jadi pertanyaan yang paling utamanya adalah di tempat seburuk itu, di tempat sesulit itu, dan hasilnya seluar biasa itu, Nabi ngajarnya pakai apa? Ya, dalam waktu 23 tahun itu semua. Ya, seburuk-buruknya tempat menjadi sebaik-baiknya tempat, seburuk-buruknya akhlak orang di situ menjadi sebaik-baiknya orang terlahir di situ. Ya, ngajarnya pakai apa? Gampang katanya ternyata kalau pengen jadi hebat, Al-Qurannya Masya Allah dijaga. Dan kalian telah menghabiskan masa mudanya untuk Al-Quran, alhamdulillah. Bahkan di hadis riwayat Imam Muslim tentang 7 golongan orang yang akan mendapat naungan dari Allah, di mana hari itu tidak ada yang bisa menaungi lagi selain Allah. Kan yang keduanya adalah pemuda yang menghabiskan waktunya untuk ketaatan. Ya, ini kalian semua insya Allah ya. Apal tidak yang 7 itu apa aja? Sebutin cepat aja ya. 1, imam yang adil. 2, pemuda yang menghabiskan waktunya dalam ketaatan. 3, orang yang hatinya terpaut kepada masjid. 4, yang saling mencintai karena Allah, bersatu dan berpisahnya pun karena Allah. 5, lelaki yang digoda oleh wanita yang cantik, rupawan, berkuasa, tapi ia berkata aku takut kepada Allah. 6, orang yang sedekah dengan tangan kanannya tapi tangan kirinya tidak mengetahui. Dan yang terakhir ke-7, orang yang dalam kesendiriannya menangis karena mengingat Allah. Pilih salah satu ya, sehingga bismillah kita dapat keutamaan hadis tersebut ya. Bismillah. Maka alhamdulillah adik-adik dan para orang tua telah menitipkan putra-putrinya. Nggak ada putra ya, putri semua ya. Mungkin Koko masih ingatnya waktu di Thailand, di sana dulunya putri tapi bisa jadi putra kalau di sana. Aslinya Pak Asa dulu kayaknya putra tuh sekarang jadi putri. Ya di sana begitu ya. Tapi kalau di sini alhamdulillah ini jalan yang benar, jalan terbaik, jalan yang dipilih oleh hamba-hamba Allah, manusia yang paling mulia. Lihat ya, semua Nabi Allah tuh nggak cuma berdakwah, semua Nabi Allah tuh punya kemampuan yang luar biasa, ahli di bidangnya masing-masing. Contoh Nabi Nuh alaihissalam jago bikin kapal, ya. Nabi Idris alaihissalam penjahit. Sebelum zamannya Nabi Idris, pakaian tuh kayak kain ihram, cuma dibuntel-buntel doang, nggak ada bentuk jahitannya kayak begini. Ya. Rasulullah orang Quraisy, ila fihim rihlatasyita was-saif ya. Surat 106 Quraisy menceritakan orang Quraisy itu jago dagangnya. Rihlah artinya apa? Jalan-jalan ya. Tapi kalau kita jalan-jalan ngabisin duit. Orang Quraisy jalan-jalan jadi duit. Hebat ya. Jago jualannya ya. Pengusaha yang luar biasa hebat. Jadi semua punya keahlian di bidangnya masing-masing. Ya. Sehingga mesti kenal pada itu semua ya. Maka tapi dilihat bahwa ternyata di antara semua keahlian mereka yang ahli, mereka semua memilih satu jalan yang sama dari Nabi pertama sampai Nabi terakhir, berdakwah. Ya. Kok
saya nggak ceramah di atas mimbar, orang ngelihat kalian di luar segitu panasnya tetap menutup aurat syar'i, nggak peduli panasnya kayak gimana. Akhirnya ada yang ikut karena kalian, pahala jariah. Dakwah bil hal dengan tindakan. Bapak-bapaknya orang ngegampangin sholat aja, laki-laki juga bisa sholat di rumah meskipun jadi lelaki solehah ya. Terus akhirnya ternyata ngeliat, oh si bapak ini mah tetap ke masjid, tidak peduli panas terik hujan badai kita lalui bersama. Siti Nurhaliza ya. Maka orang jadi ngeliat gara-gara itu jadi mau ikut ke masjid, pahala jariah. Pokoknya bismillah lah. Izin Toma tidak banyak cerita apalagi terkait masa lalu, udah banyak diceritain di podcast juga, takut bosen. Tapi dulunya tidak baik, sampai sekarang juga belum jadi orang baik. Jauh lebih baik kalian. Justru pengen doa kepada kalian semua. Tapi maha baiknya Allah, gak peduli masa lalunya seperti apa. Mau dulunya bandar judi, mau dulunya apapun. Kalau Allah emang sudah benci sama kita, udah Allah matiin kita waktu lagi maksiat. Sudah. Pokoknya habis maksiat kita gak mati, langsung satu mikirnya, oh Allah tungguin tobat saya. Udah gitu aja. Ya. Ngelihat orang maksiat ya kayak gitu, jangan langsung divonis yang kayak gitu nggak akan diampuni, dan kayak gitu nggak akan disyukur, nggak akan masuk surga kan, ya. Tapi Allah sudah nungguin tobat dia. Yang punya langit dan bumi aja masih nungguin dia, masih kasih dia kesempatan. Masa kita yang main hakim sendiri, yang kayak gitu yang nggak akan diampuni, ya. Kasih Allah. Ya, ayat pegangannya surat 35, surat apa? Surat 35 sebelum Yasin. Fatir bagus. Ada berapa ayat? Ayat terakhirnya ya, ayat 45 pas pojok kiri atas sebelum Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Arti cepatnya, kalau sekiranya Allah udah ingin menghukum seseorang atas dosa-dosanya, tidak akan tersisa satu makhluk pun yang bergerak bernyawa di muka bumi. Artinya apa? Ada dua. Satu, nggak ada yang luput dari dosa. Dua, dosa sekecil apapun layak Allah matiin ternyata kita ini. Ya. Tapi kenapa masih ramai seperti ini? Sederhana. Walakin yuakhiruhum, tapi Allah akhirkan untuk mereka ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Terus dekat-dekat sama Al-Quran, perjalanan masih panjang ya. Sekian banyak 114 surat, belum tentu selesai menghafal, sudah selesai, belum tentu selesai diamalkan. Kalaupun diamalkan, belum tentu selesai semuanya bisa didakwahkan semuanya. Kalaupun akhirnya sudah didakwahkan semuanya, yakin keterima sama Allah. PR-nya berat ya, tapi tidak ada yang sia-sia. Setiap perjuangannya Allah tidak akan sia-siakan ya. Teruskan, dakwahkan, jaga hati tetap bersih. Bismillah, insyaallah. Aku yakin Allah muliakan kalian. Barakallahu fikum. Gantianlah kata Hilda. Hilda ngomong juga ini Ustazah. Tapi kayaknya sebelum ngomong, kau jadi cobain mecin. Oh gitu. Iya, biar agak mecin gitu ya. Mecin. Yang mana? Oh yang mana? Kalau yang seragam sama teteh, kalau yang seragam sama jilbabnya teteh ini. Nah. Oh gitu. Ini. Iya. Ini pecinya. Oh. Itu jilbabnya. Oh gitu. Tapi kalau mau yang kuning-kuning, cobain. Wah, mudah-mudahan wangi. Cobain dulu ya. Saya besar kepala memang. Mana depannya nih? Sama ini sama ya? depan. Sama bajunya. Kok pada ketawa? Masya Allah. Kalau Pak ini nanti bisa dibawa sama. Terima kasih, Sada. Setia. Kok ketawa? Masya Allah. Ya, sambil diminum boleh? Masya Allah, saya ganteng sekali pakai pecinya. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah serta ananda yang kami cintai nama Allah, senang sekali Yunda dan Koko bisa berkunjung ke rumah Quran Mumtaz ya Ustazah. Mumtaz istimewa. Mudah-mudahan adik-adik ini adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Salah atau iya dilakukan Agustus ke Taiwan tanggal 20 kajian di Taiwan. Alhamdulillah, nikmat masih bisa berkumpul bertolakul aini bersama-sama menjadi baik di hadapan Allah. Pengen jadi baik ya? Ngafalin Quran supaya Allah semakin ridho, semakin cinta dengan kita, bukan supaya kita dipandang oleh Allah. Karena puncak daripada amal soleh kita itu adalah Allah ridho kepada kita dan Allah memasukkan kita ke dalam syurga. Wah, nggak hafal nama tempatnya. Bukankah itu yang menjadi harapan yang besar ya? Jadi kayak peracunan kering apa? Maka hari ini mungkin kalau kita Dia nggak punya pacar, punya istri. Kenapa dulu kami meninggalkan masa lalu kami yang kelam? Kalau Islam udah tahu dulu pada di sini seorang apa? Ada yang udah loh. Kalau bapak yang udah tahu, yang benar. Ibu-ibu kali ibu-ibu ya. Di sini ibu-ibu pada tahu ya Ustazah. Ada yang punya TikTok di sini? Siapa? Apa? Dulunya pada di sini apa? Apa? Bandar judi. Oh, kamu udah bandar judi sih. Tapi wajahnya nggak cocok ya jadi bandar judi ya. Cocoknya jadi apa? Boyband. Tadi sebelumnya seorang bandar judi yang sekarang sama kayak adik sekalian sedang menghafal Di rumah tahfiz, rumah Qurannya khusus akhwat. Makanya Teh Yunda tadi sudah pakai cadar kameranya jadi nyorot ke Teh Yundanya ya. Nah, ilmu agama dia itu hijrah ketika bangku kuliah semester 4. Dia Teh Yunda itu pernah foto model ini. Jadi dulu kalau Teh Yunda kuliah tuh pakai kerudung, tapi begitu mau beli makan siang diganti kerudungnya, mudah-mudahan pakai celana segini, kayak baju segini, seksi ya Pak ya. Itu dulu. Kenapa Teh Yunda akhirnya memutuskan untuk berhijrah di jalan Allah? Karena pada Allah takdir mempertemukan Teh Yunda pada satu episode hidup di mana Allah memperlihatkan bahwasannya kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Sebenarnya Teh Yunda setiap hari sudah sering mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi itu belum menggetarkan dada Teh Yunda. Ada satu momen di mana Teh Yunda mendampingi seorang sahabat. Beliau menderita penyakit leukemia akut, sudah stadium akhir. Beliau berjuang dari kecil SMA sampai kuliah semester 4. bukan orang Bogor. Itu akhir perjuangan beliau dan Teh Yunda mendampingi sampai beliau menghapuskan Ini lagi di rumah tahfiz di Lampung. Dari situ banyak sekali pelajaran berharga. Di Bogor juga banyak sih. Kalau dibalik Teh Yundanya lagi nggak pakai cadar karena ini pesantren khusus akhwat wanita. dan waktu tidak lama lagi Santri-santrinya akhwat semua. bekal apa yang Yunda sudah punya. Pada saat itu Yunda masih belum menutup aurat secara sempurna. Kayak adik-adik ini kan, Masya Allah, auranya sudah tertutup dengan rapi. Ya, Ini Lampung di mana ya? Rumah tahfiz Al Mumtaza. Kalau Teh Yunda zaman dulu itu, iya. Kalau posisi sahabat ini ditukar dengan posisi Yunda, bekal apa yang Yunda
Ayunda bawa untuk menemui Allah pada saat itu. Nangis. Ya kayaknya ada di Karena apa? Karena ketika kita mati, meto apa yang tapi kita lakukan? ngalimpur tapi pun Ketika manusia itu meninggal dunia, versinya kegedean nggak? Waalaikumsalam. sudah hafal. Kecuali yang pertama. Itu pun nggak cuma ada Ketika nanti kita meninggal dunia, masih banyak amalan lain. Sedangkan ketika nanti beramal ada urutan. Ini para ustazah ngajarin satu Silakan, huruf jawab. saja. Ngajarin Muncul lampunya di Bandara Semedo. Ini lagi di rumah Tahfiz, rumah Quran Al Mumtazah. Mereka membaca itu setiap sholat mereka. Mereka bangun malam dan baca itu dengan benar. Dan wasilahnya yang mengajarkan adalah kita. Betapa itu menjadi pahala jariah yang terus ilmu ya. Yang kedua apa? Ketika manusia meninggal dunia semuanya terputus kecuali yang kedua sedekah jariah. Ternyata orang-orang di muka bumi ini Allah utus itu bukan semuanya harus jadi alim ulama, tapi Allah juga pengen banyak saudagar yang Ya 15 tahun, aduh, padahal tahun ini 32. anak-anak yang hafal Quran tapi bisnisnya hebat. Teman banyak. Bunda, Ya, ini sudah mendarat di Lampung. Dunia pendidikan, dunia pesantren, kita butuhkan supporting system dari para donatur yang beriman, namun juga berderma. Yang banyak, kita saling bersinergi. Contoh, Rumah Tahfiz Al Mumtazah. Azan. ketika manusia meninggal dunia maka semuanya terputus. Yang pertama, kecuali yang pertama tadi apa nih tadi? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah sedekah jariah. Tayuda tuh kagum sekali. Jadi di Sukabumi itu terbangun sebuah pesantren yang sangat besar. Ternyata ketika Tayuda itu ngobrol orang yang punya atau wasilah terbangunnya pesantren ini, ternyata pesantren itu terbangun wasilahnya dari sedekah anak-anak kecil yang mereka itu sedekah 10.000 sebulan. Berapa? 10.000 sebulan. Ternyatanya ada, tapi lagi nggak pakai cadar karena ini di pesantren versus ahwat. Udah. Jadi minta nggak disorot kamera. 10.000 bagi 30 hari, kira-kira sehari cuma berapa? Yo, yang pintar matematika berapa Pak Denis? 900.000 10 satu hari 10.000 dibagi 30 bagi 30 hari, berarti sehari berapa Pak Denis? 300 perak 333 perak 300 33 perak. sekitar 300 perak setiap harinya. Mudah atau sulit? Jadi soal sodakoh ini sebenarnya bukan hanya untuk orang-orang kaya adik-adik. Sekarang Yuda pengen tanya, siapa di sini yang bercita-cita menjadi orang kaya? Yuda, cita-cita jadi orang kaya. Kenapa? Kalau kita bercita-cita Di Lampung menjadi ini. orang kaya, kita punya bisnis, kita memiliki. Ini namanya PIS ya. Kita itu, kita bisa. Iya, tadi dipakai waktu mendarat di bandara Dan itu Raden Inten 2. menjadi wasilah terbangun pesantren untuk apa? Al-Quran. Insya Allah ketemu di Taiwan ya. Bisa menjadi wasilah Besok ada kajian bareng Tayunda juga. yatim dan duafa. Maka seorang penghafal Al-Quran punya menjadi kata Rasul, sebaik-baik kalian itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Puncak dari ilmu itu adalah yang Iya, mungkin pernah lihat ya dulu waktu Tayunda belum bersadar. bukan hanya untuk diri kita sendiri saja. Iya, ada Bukan hanya gantian. untuk mensolehkan diri kita saja. Iya, kemarin di Nawawi Cibinong ya. Keluarga kita, mensolehkan Hari ini udah di masyarakat Lampung. kita, membangun negeri ini menjadi negeri yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jogja. dibantu Rabbun Ghafur. negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan Ustaz Ali Hidayat, seorang penghafal Quran
yang sedang berfokus untuk membangun negeri. Ini di rumah Tahfiz Al-Mumtazah. Itu puncak dari seorang. Ada agenda ke Makassar kalau nggak salah 27 Agustus ya. Yang ketiga, ketika kita meninggal dunia, semuanya putus kecuali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciamis. Kapan lagi di Binar? Kapan ya? Harusnya nanti ada lagi sih. Bapak dan Ibu yang Allah amanahkan keturunan. Kok minat masuk Kristen enggak? Alhamdulillah enggak sih. Sedang menjalani takdir, Allah belum menitipkan keturunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pulang dari Amin, semoga jodohnya salehah. keturunan penghafal Quran soleh. Palopo udah waktu itu, udah pernah ke Palopo. Beruntung. Nah, selamat ya Yunda, istri Koko. Ya, karena kunci Amin, mudah-mudahan bisa ke Singapura. nikmat itu adalah syukur. Yang punya Nanti anak, insya Allah cara kayak PSA lagi, mudah-mudahan ada waktu ke sana. syukur. Kata Allah, dan insya Allah adi dan tanggung. Walain kafartu inna ada minasyidin. Kalau kamu bersyukur, maka Iya, kemarin ke Cibinong. salah satu bentuk rasa syukur orang tua di Bogor ada insya Allah. adalah dengan memberikan pendidikan Islami terbaik untuk anak-anaknya. Salah satu bentuk rasa syukur orang tua ketika Allah anugerahkan keturunan ada dengan mengenalkan anaknya pada penciptanya, dan itulah yang ayah bunda telah lakukan saat ini. Iya, nanti ada ke Sulbar ya. Inilah, Masya Allah, Pun belum. Yunda di sebelah Koko ini. syukur kita. Ketika nanti kita meninggal dunia, semuanya Ya, alhamdulillah sudah sholatnya tadi di jamaah karena safar. yang terus membacakan Al-Quran. Bukan kan di Asabikun, cuman judulnya aja belum diganti. Ini lagi di Lampung. Rumah Tahfiz, Rumah Quran Al-Mumtazah. Mereka niatkan atas nama kita dan seterusnya. Kumaha ngadang-undang teh. Amanah dari Allah yang sukses mereka didik. Amin ya Allah, mohon selalu doa dan nasihatnya ya. Mereka dewasa. Dalam pendidikan konsep Islam, Depok ada nanti ada, insya Allah ada terusnya. Nabi Ashari, seorang ulama besar dari Tulung Agung, dari kaumnya sahabat kami ini. Ya, ada seorang ulama besar Tulung Agung, yaitu Ustaz Nabi Ashari, ahli sirah, Masya Allah. Beliau mengatakan seperti ini, konsep pendidikan di dalam Islam itu cuma dua. Kalau ngomongin teknis, banyak. Tapi kalau kita bedah Al-Quran, cuma dua saja. Ada yang tahu tadi? Dua pilar utama. Dua pilar utama di dalam Al-Quran tentang pendidikan. Ada yang tahu? Yang pertama adalah dengan doa. Apa? Yang kedua adalah dengan keteladanan. Apa? Ayah dan bunda kepengen punya anak yang soleh-solehah, tidak akan bisa diraih kecuali dengan ayah Assalamualaikum dan bunda wabarakatuh. bangun Iya, Teh di Yunda. sepertiga malam, di saat orang lain tidur. Tiap jam kajian aja. Di saat orang Biasa ada kan ada yang jam 9 sampai 11, ada yang jam 1 sampai jam 3, ada yang jam 4 sampai menjelang maghrib. kemudian mengangkat tangan bermunajat kepada Amin, Allah, semoga dapat jodoh yang soleh. Wahai Allah, solehkan anak saya. Amin, Ya harus Allah, dapat yang lebih baik jadikan dari anak Koko. saya anak penghafal Al-Quran Lagi di Lampung, Mbak. untuk dunia dan akhirat. Pada Lampung. Itu doa orang Atasi tua. rasa kesel Bahkan gimana Syekh, ya? apa saya Syekh Syarif atau Syekh Sudais ya, yang ketika ibunya marah. As-Sudais, Ya, As-Sudais. Masya Allah. Terima kasih Bapak. Abdul Rahman As-Sudais. Syekh Sudais itu ketika ibunya marah, ibunya itu hanya berucap menjadi Imam Masjidil Haram di sana. Semoga saat lahirnya dianugerahkan keturunan yang solih-solihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menghafal Quran, Pengen hati adem ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan ingat Allah maka hati menjadi tenteram. Kadang kalau hati lagi nggak enak, gampang salah aja hati kita. Pasti lagi bukan Allah. Kalau lagi ingat Allah pasti tenang. Sampai tanggal depan di Lampung. Kalau ketong ngapak, nggak kencot, punya panma. Kalau diceritakan panjang, tapi kalau sudah Waalaikumsalam.
anak-anaknya. Mereka mengangkat tangan berdoa, ya Allah, jadi kalau anak-anak yang soleh, maka punya soleh, bapaknya soleh. Itu ada yang berat al-Qadi, itu perkataan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Mereka ini membongkar ada satu rumah, ternyata di bawahnya ada anak yatim. Kenapa sampai sebegitunya? Diutus 2 orang nabi, cuma pengen menunjukkan di bawah itu ada rumah anak yatim. Ada yang tahu kenapa? Amin ya Allah. Anak yatim itu orang tuanya soleh. Kalau orang tua sudah soleh, itulah konsep pilar pendidikan yang kedua, yaitu keteladanan. Kita nggak bisa pakai mulut Bapak Ibu. Nah, hafal Quran, nggak lompat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertiga malam, doakan ananda dengan khusyuk. Kemudian Bapak Ibu baca Quran. Anak akan melihat Bapak Ibunya senang Quran. Amin ya Allah. Turunannya soleh-soleha kabul ya Menjadi Allah. orang yang soleh-soleha. Bapak Ibunya senang bersedekah. Anak Ya Allah, semoga anaknya tidak manja lagi. Dan itu ampuh bagi para ulama-ulama terdahulu dalam mengajarkan. Sekolah Nur Prima yang di Mungkin saat ini karena kita sedang ya gasulfi pemikiran dengan barat, dengan dunia luar di Bandar Lampung. Iya, Teyundanya lagi nggak pakai cadar karena ini di pesantren akhwat akhwat. Jadi nggak pakai cadar, jadi minta tidak disorot ke wajah. Pisau itu bermanfaat ya, bermanfaat kalau digunakan dengan benar. Ya. Begitulah media sosial adik sekalian. Pisau itu Insya Allah belum tahu nih kapan ke DT Kerlong lagi. tidak tahu cara. Begitulah media sosial. Semoga berhenti judinya ya suaminya. Apa yang digunakan? Apakah juga Susah minta nggak disorot. Bapak ya? Atau media sosial itu kita Lampung di Al Mumtazah. Amin ya Allah, semoga anaknya rajin ngaji, jadi anak yang soleh. Di Bogor beberapa tempat yang rutin di Masjid Rosniyah BNR. Kenal Allah sampai sekarang. Mamuju belum nyampe Mamuju, nanti Mamuju tanggal 25. Muhammad ayat ke-7. Dan itu kami rasakan. Cara bujuk ibu masalah lain yang bisa bolak-balik hati itu Allah. Jangan berhenti, jangan menyerah. Bapak Ibu, kalau anak-anak yang nangis wajar, kalau kodenis yang nangis baru wajar. Habis apa yang mampu. Barang siapa yang menolong sama Allah, maka Allah akan menolong. Setiap Kamis, Kamis jam 9. Kedudukannya. Mau semua manusia Ganti-gantian sih. Kalau Allah sudah Terus itu ngajar kita pendidikan. akan beritahu penduduk langit, penduduk bumi, beritahu mereka bahwa aku mencintai si fulan. Maka penduduk langit dan penduduk bumi ikut mencintai kita, ikut memuliakan kita. Dan siapa yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah janjikan kemuliaan dunia dan akhirat. Ya, semangat ya, semangat sampai akhir hayat membersamai Al-Quran. Bukan cuma sekedar di sini, nanti udah nikah, udah istri, ibu tetap membersamai Al-Quran. Amin ya Allah, semoga memberikan keturunan. Bisa masuk perlu hati kita berdoa. Amin ya Allah, doain. Doa yang sama untuk yang mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.